Baik, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Melalui kesempatan ini mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur di dalam rangka memperingati hari kematian Yesus Kristus. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau mendengarkan nasihat-Mu bagi kami. Karena itu kami percaya firman-Mu boleh memberkati setiap pribadi kami, membangun, menghibur, menguatkan setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siapkan seluruh hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sehubung dengan peringatan hari Jumat Agung, yaitu hari wafatnya Isa Al-Masih atau hari kematian Yesus Kristus. Nah, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan melihat dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudaraku, berita tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus ini menjadi sebuah berita utama bagi iman orang Kristen. Saya percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia turun menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia sebagai manusia, sebagai seorang hamba Allah yang melayani, menyembuhkan, memulihkan. Tetapi dia juga sudah memberitahu berkali-kali bahwa suatu saat dia akan menderita sengsara, bahkan penderitaannya sampai membawa kepada kematiannya. Nah, saya percaya yang mati itu bukan Tuhan. Tuhan tidak bisa mati, tetapi yang mati adalah manusia Yesus. Dia turun menjadi manusia, menjadi seorang hamba yang hidup sama seperti kita. Dan karena itu kematiannya sungguh-sungguh jangan diartikan bahwa Tuhannya orang Kristen mati. Yang mati adalah Yesus yang menjadi manusia dan menjadi seorang hamba Allah. Karena itu mari kita akan sama-sama belajar tentang makna kematian Yesus. Saya akan menyampaikan ada 4 alasan yang sangat mendasar mengapa Yesus mau menderita sampai mati di kayu salib. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama karena dia taat kepada kehendak Bapanya. Kita melihat di dalam Matius pasal 26 ayat 38 sampai ayat 39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus atau Yesus Kristus, dia rela sengsara, menderita, bahkan sampai mati di kayu salib itu yang pertama-tama karena dia mau taat terhadap Bapanya. Mau taat terhadap rencana dan kehendak Bapanya. Sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang manusia yang bertekad melayani Allah, melayani Bapanya, maka ketaatan kepada Allah menjadi sesuatu yang mutlak bagi Yesus. Dari sejak dia tampil pelayanan dari tempat satu ke tempat yang lain, bahkan sampai di masa-masa akhir pelayanannya dia menghadapi berbagai macam tantangan dari orang Yahudi itu sendiri. Bahkan sampai pada waktu ia bergumul, dia berdoa di Taman Getsemani. Dia membayangkan semua peristiwa yang akan terjadi dalam dirinya. Dia akan ditangkap, dia akan diadili, dia akan dianiaya, dia akan ditombak, dia akan dipaku, bahkan dia akan dipakukan di kayu salib. Semua rangkaian peristiwa penderitaannya sudah terbayang. Sebagai manusia dia mengalami takut. Sebagai manusia dia mengalami sebuah pergumulan. Tetapi ketakutannya
di dalam menghadapi pergumulan masa-masa yang sangat berat itu, di mana dia berdoa kepada Bapa dan dia meminta, kalau sekiranya mungkin dia tidak usah mati di kayu salib, tetapi dosa manusia tetap ditebus, manusia tetap berdamai dengan Allah. Sekiranya mungkin dia mati dengan cara yang lebih layak, tetapi dia sadar akan tugas, akan panggilannya sebagai seorang penyelamat. Karena itu dia berkata, seandainya bisa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Nah Bapak Ibu Saudaraku, dalam menghadapi banyak masalah, persoalan dan penderitaan dalam hidup kita, seringkali kita pun juga bergumul, kita berdoa, kita minta secepatnya Tuhan menolong, Tuhan membebaskan kita dari segala macam persoalan. Tetapi tahukah kita bahwa setiap persoalan, setiap masalah, di dalamnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami, kalau kita sungguh-sungguh mampu bertahan di dalam segala macam pencobaan, dikatakan Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah juga akan memberikan mahkota kehidupan bagi kita sekalian. Karena itu pada waktu Yesus bergumul di Taman Getsemani, dia fokus bukan hanya untuk dirinya, untuk kesehatan, keselamatan, kebebasan dirinya, tetapi dia fokus dengan rencana dan kehendak Bapa. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa Yesus mau menderita sengsara sampai mati di kayu salib, karena dia taat kepada kehendak Bapa. Yang kedua, karena Yesus mengutamakan perkenanan Bapanya. Yohanes pasal 8 ayat 29 mengatakan, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi tidak ada pilihan lain yang paling menyenangkan hati Bapa sesuai dengan kerinduan Bapanya mengutus dia untuk turun ke dunia menjadi manusia dan melayani umatnya, mendamaikan umatnya, supaya umatnya yang sudah lama terpisah karena dosa itu didamaikan kembali. Tuhan Yesus tidak pernah memilih jalan pintas, tetapi dia selalu berpikir bagaimana apa yang akan aku lakukan, aku putuskan, aku kerjakan, apakah punya nilai prestasi berkenan kepada Bapa atau tidak. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita hanya memikirkan hidup kita, tentang prestasi kita, keuntungan kita, keberhasilan kita, kita hanya punya fokus hidup diberkati, disertai oleh Tuhan. Tetapi kita tidak berpikir tentang perkenanan Bapa, tentang hidup kita, tentang pelayanan kita, tentang keluarga kita. Kita hanya mau enaknya kita. Tetapi kalau kita belajar bagaimana enaknya melakukan sesuatu yang nilainya itu bukan sekedar benar, bukan sekedar berhasil, beruntung, tetapi nilainya berkenan di hadapan Bapa. Berkenan itu artinya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kerinduannya, sesuai dengan rencana Dia. Pada waktu kita berhasil menangkap rencana Bapa, kehendak Bapa, tujuan Bapa, dan kita menghidupi di dalamnya dengan penuh penyerahan dan menjalaninya dengan penuh kasih, disitulah ada satu nilai plus, yaitu hidup kita berkenan kepada Dia. Jadi itu alasan yang kedua, mengapa Yesus mau menderita sengsara bahkan sampai mati di kayu salib, karena Dia mau berkenan kepada Bapanya. Yang ketiga, karena kasih yang begitu besar. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa di sorga punya kasih yang begitu besar, dengan cara Dia mengutus anaknya ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara bisa membayangkan Bapa di sorga mempercayakan Yesus menjadi juru selamat dunia.
Karena apa? Kasih Bapa begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapa punya fokus mengutus Yesus menjadi perantara, menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia, terlebih yang percaya, supaya tidak binasa. Jadi kasih yang begitu besar yang ada pada Bapa inilah juga yang mengalir kepada Yesus. Kita melihat di dalam ayat berikutnya, yaitu kalau kita membaca di dalam Matius pasal 9 ayat 36, di sana dikatakan melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Inilah sebuah ciri pelayanan Yesus. Setiap kali dia mau melakukan mujizat, mau menolong, mau menyembuhkan, bahkan mau membangkitkan yang mati, maka semua yang dia kerjakan, dia lakukan dalam pelayanan, tidak didasari beban yang berat, terpaksa melakukannya, tetapi semua itu diawali dengan belas kasihan. Dengan kasih Yesus yang begitu besar. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus yang kita percayai, yang kepadanya hati kita percaya dan hidup kita bergantung bersandar kepada Dia, adalah Yesus yang memiliki kasih yang begitu besar, seperti Bapanya mengasihi dia dan Bapa di sorga juga mengasihi kita. Pelayanan Yesus itu bukan didasari dengan saingan terhadap agama lain, kepercayaan lain, tidak. Tetapi didasari dengan kasih, karena itu dia bisa menjangkau semua kalangan masyarakat, semua suku, kaum, bangsa, dan setiap orang yang dijumpainya boleh dilayaninya dengan pelayanan yang terbaik. Karena apa? Dasar dari pelayanan Yesus adalah kasih. Kasih inilah yang membuat dia rela melakukan apa saja, dia rela berkorban apa saja, dia mau melakukan, yang penting manusia ini bisa diselamatkan. Yang penting manusia ini bisa dipulihkan. Yang penting manusia bisa didamaikan kembali dengan Bapa di sorga. Karena memang yang menjadi sebuah penyebab pemisahnya antara Allah dengan manusia adalah dosa. Jadi dia datang ke dalam dunia menjadi korban bagi dosa-dosa manusia, supaya manusia kembali punya hubungan yang baik dengan Allah, dengan Bapa di sorga. Karena itu dia rela melayani, rela menderita sampai mati di kayu salib. Landasannya yang pertama taat kepada kehendak Bapa, yang kedua dia mau berkenan kepada Bapa, yang ketiga karena dia memiliki kasih yang begitu besar. Yang terakhir yang akan saya sampaikan melalui kesempatan ini, mengapa dia mau menderita sengsara sampai mati di kayu salib? Karena dia mau menjadi teladan bagi kita. Yohanes pasal 13 ayat 15 sampai 17 mengatakan demikian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga perbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam pelayanannya, memberikan kasih sayang, menunjukkan kuasanya, mujizatnya, membebaskan yang terikat, terbelenggu oleh kuasa kegelapan, sampai di dalam masa-masa penderitaannya, kesengsaraannya, dia diadili, dia dianiaya, sampai dijatuhi hukuman mati, dan sampai dia rela mati di kayu salib. Salah satu tujuannya, maknanya bagi kita adalah dia mau memberikan teladan. Teladan sebuah pelayanan, teladan sebuah kehidupan orang percaya yang memiliki fokus kepada rencana dan kehendak Bapa di sorga. Saya percaya keteladanan di sini tidak berbicara tentang keteladanan kita harus menderita sengsara, dianiaya, disalibkan seperti Yesus. Biarpun di masa-masa abad pertama ada murid-muridnya yang menderita aniaya, mati, bahkan sampai disalibkan.
Contohnya seperti Petrus, dia menderita dianiaya dan sampai mati di kayu salib. Tetapi dia mati di kayu salib dengan kepala di bawah karena dia merasa tidak layak kalau gurunya mati di kayu salib dengan kepala di atas. Petrus berkata, biarlah aku mati di kayu salib dengan kepala di bawah karena aku tidak layak untuk mati dengan kepala di atas. Aku sudah menyangkali guruku 3 kali. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi selain itu, artinya kalau kita mengikut dia, mengiring dia di dalam pelayanan kita, di dalam ibadah kita, di dalam pengorbanan kita, kita harus mengalami banyak penderitaan dan aniaya. Keteladanan Yesus ini menjadi sebuah acuan supaya saudara dan saya jangan mengeluh, jangan menyerah, jangan bersungut-sungut, jangan mulai menoleh ke kanan ke kiri dan mau melarikan diri dari kenyataan-kenyataan hidup yang ada. Saya percaya hari-hari ini kalau kita boleh menderita karena nama Yesus, kalau boleh menderita karena kebenaran, saudaraku itu lebih banyak berbicara menderita karena kita sedang taat kepada firman. Untuk menghidupi kebenaran firman sehari-hari, seringkali kita ditempa dengan situasi, dengan keadaan, dengan persoalan-persoalan hidup. Dan penderitaan yang kita alami seringkali bukanlah datang penderitaan dari luar sana, tetapi juga penderitaan-penderitaan di mana kita harus benar-benar mempraktekkan firman Tuhan. Contoh kalau ada orang mencaci maki kita, mencela kita, mungkin itu bukan orang dari luar gereja, mungkin juga orang bukan dari luar keluarga kita, dari keluarga kita sendiri. Mungkin suami mencela istrinya atau sebaliknya, atau anak-anak atau orang yang ada di rumah kita. Adakah kita bisa menahan diri? Adakah kita bisa menguasai diri? Dan kita mengakui, saudaraku, Alkitab berkata jangan membalas jahat dengan jahat, caci maki dengan caci maki. Sebaliknya hendaklah kamu memberkati, sebab untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi artinya kita mau belajar mempraktekkan, meneladani contoh teladan Yesus. Alkitab berkata ketika ia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia dihujat, ketika ia dianiaya, tidak ada ungkapan kebencian yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang yang tidak suka dengan dia. Bagaimana dengan kita? Di dalam memperingati hari kematian Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudaraku kita boleh berkaca kepada apa yang dilakukan oleh Yesus. Sekali lagi Yesus, dia rela menderita sengsara sampai mati di salib. Yang pertama karena dia mau taat kepada kehendak Bapa. Ketaatan menjadi sebuah nilai plus sebagai orang percaya. Yang kedua karena mau berkenan kepada kehendak Bapa, kepada Bapanya sendiri. Yang ketiga didasari kasih yang begitu besar. Dan yang keempat, karena mau menjadi teladan. Sebelum kita bisa menasihati orang lain, kita harus ada di garda terdepan. Menjadi contoh dan teladan yang baik. Saya percaya melalui peringatan kematian Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara menjadi pembelajaran bagi kita. Untuk kita belajar mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan kata-kata kita. Meskipun kondisi-kondisi yang kita hadapi kurang baik atau mungkin bahkan tidak baik, mari kita tetap bersyukur dan tetap percaya perkenanan Tuhan itu yang paling penting dalam hidup kita sekalian. Amin. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh menasihati kami, mengingatkan kami di dalam memperingati hari kematian Yesus Kristus. Kami boleh diajar tentang arti taat kepada Bapa, arti berkenan kepada Bapa, arti menyatakan kasih terbesar, dan arti keteladanan dalam hidup. Diberkati setiap pribadi kami, anak-anak-Mu yang mengikuti acara ibadah ini, biarlah mereka boleh sungguh-sungguh diberkati, diingatkan, disadarkan bahwa hidup yang dijalani ada saatnya kita mengalami sesuatu yang kita sendiri tidak kehendaki, tetapi Bapa di surga menghendakinya, agar melalui apa yang kita kerjakan, kita lakukan, banyak orang diberkati, banyak orang bertobat, banyak orang diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.